Oke, selamat sore semuanya. Kembali bersama wawancara terbuka Bacalek PSI Kota Bandung. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita semua baik yang online maupun offline untuk melihat kira-kira profil dan bagaimana sih kapabilitas dan segala macamnya calon-calon dari PSI Kota Bandung. Oke. Sebelah kiri saya ada Kang Broat Suratin, salah satu tokoh bukan di Bandung aja, Jawa Barat. Sebelah ke sini ada Sis Umi Latifah, di mana beliau juga merupakan tokoh gitu. Ini peserta berikutnya Bacalek nomor 18. Ini ada Bro Vidi Krisanto, silakan masuk. Kalau baca pengalamannya saya agak ngeri, soalnya yang nggak bikin ngeri cuma satu, entrepreneur makanan. Sisanya Dragon Knight of Magic, segala macam professional magician. Kita agak-agak ngeri nih duduk. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Berhubung kita masih agak-agak ngeri, sebagai test case-nya lebih baik yang jadi panel silakan duluan. Mau itu dulu nggak? Memperkenalkan diri? Memperkenalkan diri boleh, oh iya benar, perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Vidi Krisanto. Saya mau mencalonkan di Dapil 6. Terus pekerjaan saya sebagai profesional magician. Setelah itu saya berdomisili di Cibadak. Ya, itu aja. Ya. Terus saya punya visi misi. Yang pertama tuh berkolaborasi bersama pemerintah dan rakyat dalam kemajuan dan kesejahteraan Kota Bandung. Kayak gini. Kalau misalkan kalau sendiri-sendiri itu nggak bisa, tapi kalau berkolaborasi kita bersama-sama dengan pemerintah dan rakyat, ini akan menjadi kuat, supaya nggak bisa lepas. Gitu. Ya kayak gitu. Karena berkolaborasi itu sangat penting untuk kemajuan Kota Bandung. Ya, terus misinya memperjuangkan aspirasi kebutuhan rakyat dari bidang ekonomi kreatif, pendidikan, sosial budaya, teknologi, dan pemberdayaan perempuan. Terus serta mengawasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Oke. Ya, terus buat saya pengen dalam kesejahteraan rakyat, saya mau masuk ke komisi D, itu tentang Pendidikan. ya, kesejahteraan. Dapilnya Menurut saya yang paling penting itu ada pendidikan dan budaya, karena itu dasar dari aspek kesejahteraan. Karena pendidikan tuh sangat penting. Yang pertama membuat mindset, mengubah mindset tentang hidup, memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah, memperbaiki pola kepribadian diri, terus memiliki kapasitas diri yang mumpuni. Terus kalau budaya tuh penting karena memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang penting, dan pembelajaran dan kesehatan yang lebih baik, toleransi yang meningkat, dan kesempatan untuk berkumpul dengan orang lain. Budaya meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, baik bagi individu maupun masyarakat. Nah, kalau misalkan ada etos Sunda itu cager, bager, bener, cinger. Kalau misalkan orang tuh ikutin etos ini tuh, cager tuh sehat secara fisik dan rohani. Terus bener tuh bener dalam kehidupan sosial, saling membantu. Bager saling membantu. Terus bener tuh tidak ada kebohongan dalam diri. Terus singer tuh wawas diri dan cerdas. Kalau misalkan Kota Bandung mempunyai pendidikan dan budaya yang baik dan benar, maka dari inti pendidikan budaya itu akan jadi sejahtera, kayak gitu menurut saya. Oke. Langsung aja, soalnya kita ngeri biar percobaannya itu dulu. Ya.
Silakan. Bro Vidi, Ya, anggota PSI. anggota PSI. Ya. Sejak tahun? Saya 2015 sudah daftar tapi aktif-aktif tahun ini. Jadi kartu anggota mah dari 2015 itu? Ya. Oke. Bro Vidi, ini pertanyaan pertamanya. Sebetulnya sudah sejak lama saya tuh ingin menanyakan ini kepada pesulap. Oh, Ya, apalagi kaitannya sekarang itu Bandung dengan, teh kudu disulap. Iya. Bandung udah kudu apalagi disulap. kaitannya sekarang dengan anggota dewan. ya. Pesulap itu ya, itu mau nggak mau melekat tricky pada pesulap Tricky, itu. Ya kan ya? Ya. Dik gitu kan enggak ada terang naon ada yang mukanya itu tricky betul gitu. Dan tricky itu kalau dikembangkan oleh orang-orang yang agak nyinyir jadi manipulatif. Hmm. Padahal anggota dewan mah harus Ya, benar. tidak kedua itu. Ya. Harus jujur, ongkoh dan sebagainya Ya. gitu ya. Apalagi tadi mengutip cager, bager, bener, pinter, singer dan seterusnya gitu. Itu mah karakter yang paripurna gitu. Jadi pertanyaannya sederhana aja lah sebetulnya mah. Bagaimana nanti bisa dipercaya gitu ya seorang pesulap gitu Ya. pesulap yang orang-orang tuh kadang-kadang persepsinya ini tricky gitunya terus manipulatif gitu. Dalam manipulatifnya bukan konotasi yang buruknya lah sebetulnya. Ya. Jadi kan memanipulasi pikiran orang, memanipulasi Bisa persepsi orang. sarieureunnya. Oh, bisa dia. Saya sih ya. Jadi gitu, ini mah gitu. Ini mah hak semua anggota PSI untuk naik mau caleg ya. Kan pilihannya. Jadi kan nanti bagaimana supaya terpilih gitu ya. Bagaimana supaya terpilih dan bagaimana menjawab pertanyaan kritis. Ya. Tukang sulap bisa jujur enggak? Nggak bisa yang pasti. Mulai Sulap cuma disebut-sebut, menghibur. sambung. Menghibur biar orang-orang senang. Nah, kalau misalkan tentang tadi gimana bisa dipercaya, saya akan melakukan transparansi apa yang saya kerjakan. Terus biar Jadi ilmu sulap dibuka gitu. bukan gitu, beda. Itu buat apa? Kan ada Pemanis ya. saja, penghibur biar orang-orang tertarik. Terus dalam nanti apa kerja saya akan transparan. Terus saya juga punya apa jejak itu sebagai youth mentor. Ya. Mentor di pusat pengembangan anak ya ya bisalah saya menunjukkan bahwa saya sebagai youth mentor juga berintegritas. Youth mentor tuh tugasnya tuh mendampingi anak sampai ke cita-citanya, menuju cita-citanya kayak gitu. Nuhun. Makanan apa? Kan entrepreneur Makanan makanan. Surabi. 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 Oh, jadi tradisionalnya. Oke. Nggak, nah gini. Pertanyaan selanjutnya ini mah pesan sebenarnya. Jadi apa untuk menarik masyarakat saya tahu lah punya modal nih. Sulap itu kan Muda. masuk golongan artis lah ya. Nah, Bisa lah YouTuber. bisa lah jadi YouTuber lah. Tapi saya ingin menyampaikan ada wawasan baru sekarang itu. Wawasan baru itu terbit karena Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Bahwa ketika kita merevitalisasi tradisi, termasuk di situ pengetahuan tradisional, kemudian teknologi tradisional, sebetulnya itu adalah inovasi. Karena ternyata teknologi tradisional kita, pengetahuan tradisional kita, seni dan sebagainya, dan kebudayaan itu, kalau direvitalisasi, kemudian digelar di khasanah budaya sekarang itu, orang akan melihatnya sebagai hal baru. Kalau itu menurut orang ngapungkur, cuma tertimbun gitu. Ya, ya. Nah, oleh karena itu ada sekarang nih yang sedang dirancang itu gerakan gastronomi untuk lingkup Jawa Barat juga. Kan penggiat makanan nih, Apa? penggiat entrepreneur makanan. Nah, kunaon milih Surabi? Ini Surabi. Ya. Karena Surabi itu ciri khas makanan Bandung, terus bisa diinovasiin. Mulai dari rasanya kan cocok. Sekarang kan ada apa? Bukan Surabi, bukan oncom aja kan, ada yang keju, ada yang kayak burger, Surabi burger kayak gitu. Jadi bisa menginovasikan apa Surabi ini ke lidah masyarakat yang lain, bisa merasakan kayak gitu. Bagus ininya, prospeknya. Ya. Bareng-bareng. Saya gitu sangat jawab pertanyaannya sama. Ya, bagus. Enggak, sekarang ini usahanya jalan gitu, maksudnya. Usaha Surabinya itu jalan kan? Jalan. Di mana itunya? Dulu di Lengkong, sekarang lagi apa? Lagi masih kan waktu kemarin tuh pandemi, terus tutup. Ya sekarang mau mulai dari apa? Online dulu aja. Tapi jalan lah gitu ya. Jalan. Kan ada
nyoba ini mah, yang Ya, tradisional coba. gitu kan, tahu-tahu belum setahun. Sempat ini ya. sempat apa? Sempat tutup juga karena pandemi gitu. Surabi Terus- apa namanya di sosmed? Hah? Surabi apa namanya? Suraber. Surabel. Suraber. Surabel, Surabi naon? Surabi Embel. Surabi. BRT kan Suraber. beruang gitu. Jadi Oh, Suraber. beruang, BRT kan beruang jadi suka makan apa aja. Jadi orang Oh, Suraber. Ber. Sugan teh bel. Oh, Bel. Surapa? Suraber, beruang. Oh, Suraber. Ber. Suraber, beruang. Jadi sugan teh Surabel. Oh, suka tuh Ini Surabel. masih apa? Kalau sekarang tuh online tuh open PO gitu. Open PO. Kalau yang sekarang ini. Bagaimana strategi komunikasinya untuk menarik masyarakat untuk memilih Bro Oh ya, Vidi? pertama strateginya saya akan belusukan. Yang pertama belusukan ke orang-orang bahwa saya tuh mau berkolaborasi bersama masyarakat nih, apa aspirasinya. Ya buat sedikit pemanis pakai sulap juga. Dan itu sosial media yang pasti. Sosial media bisa terjangkau sama dapil kecamatan-kecamatan yang saya jangkau nanti. Siap. Oke, mangga teh. Bro, kayaknya kita agak sama nih frekuensi ngurusin anak kecil gitu Iya. kan. Saya juga punya yayasan ngurusin Iya, anak iya. kecil, storytelling gitu Iya. kan. Kita nggak jauh lah. Tapi saya tertarik dengan pusat pengembangan anak ya, mentor ya. Hmm. Kan tadi cager, bager itu ya. Satu aja problem yang saya hadapi itu ya. Anak-anak tuh sekolah nggak bahagia, sebenarnya tuh bahagia tuh penting. Iya. Kalau menurut saya, yayasan yang saya ini. Jadi bagaimana entrepreneur sulap itu bisa berkolaborasi nanti di dewan memperjuangkan sekolah yang bahagia. Karena kan satu terjadi polarisasi sekolah, terkotak-kotakan sekolah sekarang. Yang Islam saya ngalamin sendiri lah. Yang Islam gini, anak diajarin anti di luar agamanya. Nah ini jadi terkotak-kotakan pendidikan kita, itu kan PR kita. Ya. Terus mengenai apa yang bisa seorang pesulap kontribusikan untuk kebahagiaan pendidikan anak di Kota Bandung. Ya, saya juga memikirkan Karena itu. kan bahagia, harus bahagia kan? Ya, betul. Sekolah itu, satu itu. Terus problem pendidikan apa sih yang selama ini menjadi youth mentor di pusat pengembangan? Nanti kan ini kan urusannya dengan undang-undang nih. Mau PPDB itu bikin stres, mau ini bikin stres, Sagala bikin stres, pendaftaran ya bikin stres. Kalau nggak stres, anak nggak stres gitu kan? Kan di Komisi D nih tertariknya. Kira-kira apa yang harus diperbaiki atau diperjuangkan? Dari sini. Menjadi orang tua bahagia, nggak stres, Ya. dengan perubahan-perubahan pendidikan. Nah, yang Kota pertama Bandung tuh gitu. saya sambil baca-baca waktu Iya. kemarin ini terus Kayaknya kan magician tuh lebih tricky Iya. dalam hal positif lah. ini nih. Problemnya apa sih sebenarnya yang udah Pertama, ditemui? Pertama tuh kualitas gurunya. Oh, oke. Ya. Kualitas guru Kan ya. banyak guru tuh cuma ngajar karena ngajar aja gitu lempeng. Tapi seharusnya kan di situ makanya pesulap juga diundang sama guru buat gimana sih ngajar Biar anak-anak. bahagia, Iya, biar menyenangkan. bahagia, biar senang. Pakai trik apalah biar mereka tuh buat openingnya tuh tertarik si anak-anak tuh. Mulai dari kekreatifan mereka mengajar. Kalau misalkan satu arah doang kan kebanyakan satu arah guru ngajar, tapi kalau misalkan dua arah sambil sharing pengalaman hidupnya lebih menyenangkan sambil pakai sulap kayak gitu. Terus metode pembelajarannya, Metode. kualitas si anak ya tadi dengan cara belajarnya si anak itu harus dimotivasi. Motivasinya bukan cuman tentang harus nilai segini-gini, tapi lihat contoh-contoh Berarti membuat program ya yang bisa menjadi Perda misalnya Dewan Pendidikan tuh sudah berjalan nggak sih buat ya diawasi. mengkurasi Nah ya, kualitas guru itu kan ya, itu harus tugas diawasi. anggota dewan ya. Betul. Itu ada Dewan Pendidikan itu sudah pernah dengar Dewan Pendidikan di Kota Bandung. di Kota Bandung Itu belum berfungsi loh. ya belum. Nah itu tugas anggota dewan karena saya jawab-jawab Dewan Pendidikan teh
kenapa sih nggak bikin kita happy Nah, iya, gitu iya, ya? iya. Karena dia punya itu besar terhadap kepala dinas ya, punya Jawan. kekuasaan besar juga terhadap mengawasi Di- mengawasi diawasi kepala dan kasih, dinas dan kasih kebijakan-kebijakannya. ya, Saya berharap sih eh, siapa Vicky Vidi. di situ ya, karena rasanya pertama terkotak-kotakan pendidikan, kedua sekolah itu harus bahagia gitu, termasuk Nah, ya. orang tuanya. Kalau kotak-kotakan ini susah-susah gampang. Ya kotak-kotakan karena Islam Ya, Kristen Islam, Kristen. ini dan itu saling mendoktrin Iya. untuk berbeda gitu kan. Tapi pernah ditemui Soal apa? problem pendidikan di Kota Bandung. Kayaknya udah Paling parah ya sebenarnya. paling kalau anak-anak, kalau saya kan ngajar anak sekolahnya di mana-mana. Oh, sekolah di tiap tempat. Ya, tiap tempat. Yang paling ngotak-kotakin ya mulai dari apa? Ya pelajaran agama kayak gitulah yang mulai dikotak-kotakin. Kayak yang harus Ini jenis ikut. sekolah juga. Ya, Saya sih nitip pesan saja ketika Vidi terpilih. ya, Itu problem yang harus dipikirkan dan diselesaikan gitu Iya. kan. Karena ya itu bisa anak saya ngebuat sudah sampaikan ke Iya. Dewan sih, cuman ya itu menyangkut peraturan juga ya, dan Dewan Pendidikan itu yang harus difungsikan kembali gitu, ruhnya gitu kan. Itu saja sih, Vidi. Oke, makasih. Saya hari disulap apa? Di sawah, Oh, di sawah. Saya cuma mau nanya, ini sejak kapan belajar sulap? Saya tuh belajar sulap dari SMP umur 2009 belajarnya, tapi otodidak tuh dari SD kelas 2. Wow, Masih dari- terus sampai sekarang masih sulap? Ya, sampai sekarang. Jadi sekarang tuh di Bandung pegang wakil ketua Bandung Magic Association. Oh, Oke, kayaknya pertanyaannya tadi udah angka Syaratnya dua-dua. Visi besarnya apa? Saran. Sok, saran boleh. saran nih, tips saran. Jadi sebetulnya menarik kalau misalnya punya jargon gitu ya untuk kampanyenya nanti. Saya akan sulap Kota Bandung menjadi begini gitu. Ya, emang Kan sulapnya seketika gitu ya. ada Nah, jadi jargonnya bisa menarik karena Iya. menyulap Kota Bandung jadi transformasi dengan segera gitu ya. Tapi harus disertai dengan metode, penjelasan metode, Iya, betul. cara dan sebagainya yang benar. Yang benar gitu. Kalau enggak itu tadi nanti waktu disulap mah eta mah bohongan gitu. Bahwa ini teh sulap itu sebetulnya mah memberikan harapan gitu ya, untuk baik Ya. kita segera, tapi ini yang bagus. Penjelasan yang bagus lah. Yang terukur gitu ya. Ya, itu aja paling saya juga paling ngasih saran aja. Selain penjelasan yang terukur, juga mungkin dari metode sosmednya ada sedikit berbeda. Biasakan untuk melakukan mapping. Itu ya aja. mapping. Ya, itu yang paling penting itu Ya, aja. benar. Oke deh, terima kasih. Kita tepuk Semangat. tangan semua, semangat. Semoga Ini mau disuruh sulap dulu nggak nih? Ada satu trik lagi apa nggak selain ring? Ada tadi itu? tuh. coba Praktekkan coba. Tukang sulap masuk kayak wae di naon teh. Ya, makanya Penonton, ini penutup. Ini kan penonton tuh. Sosmed juga penonton. Kita juga nonton. Oke. Jadi di sini ada apa? Ada koin. Kalau misalkan koin ini ntar. Coba cek dulu dah. Bising dikira Bisa dikira tricky. Cina. Oke. Oke. Setuju. Nah. Oke, koin ini keras kan ya, nggak Keras. bisa diapa-apain. Iya. Kalau misalkan koin ini saya simpen di sini, Hah? terus tiba-tiba nembus ke meja, mungkin nggak? Logikanya enggak? Nggak. Ya. Oke. Pak. Oke. Nih. Langsung udah nge-shoot. Ada yang di sini pada kemana ya koinnya tadi? Yang sulap. Saya dulu bersahabat dengan namanya Mr. Robin. Mr. Robin, oh ya, saya juga. Oh iya, iya, Mr. Master Robin. itu. Angkatan Pak Haji berapa? Taufik, Sudong Pak Haji Taufik kok sekarang. Oh iya, Ininya. Taufik Fatur Rahman. Ya, Sudong, legendnya Sudong. Sudong. Sudong, iya. Budaya. Saya kenal dekat sama Pak Haji Taufik. Bagus. Udah. Itu aja. Ya nuhun. Oke. Oke, jadi penunjukan sulap. Makasih. Mungkin ada sulap. Oke, makasih. Rupa-rupa ini PSI bener. Dari mulai sulap sampai- Ayah kafe. ada partai kayak gini. Kosmetik glowing ayah. Kosmetik glowing, ayah tukang sulap, ayah.